Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pesawat sederhana. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pesawat sederhana, yaitu yang berkaitan dengan usaha dan juga daya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa itu pesawat sederhana, apa itu bagian-bagian apa saja yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Hari ini kita akan membahas satu-satu. Nah, pesawat sederhana. Pesawat sederhana sering kita lakukan atau sering kita gunakan sebagai kehidupan kita sehari-hari untuk membantu segala pekerjaan kita. Contohnya, ketika kalian melihat seorang ibu atau seorang ayah menimba air di atas sumur, pasti menggunakan alat bantu katrol. Nah, katrol itu juga bisa disebut dengan pesawat sederhana. Selanjutnya, kalau kalian melihat seseorang memindahkan suatu barang dari dasar lantai atau dari atas lantai menuju ke atas truk, pastinya akan melihat sesuatu hal yang aneh ketika ada di truk sama bagian bawah ada posisi bidang miring. Nah, di situ merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan suatu benda ke dalam truk dengan menggunakan bidang miring. Pesawat sederhana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah atau membantu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ini pesawat, setiap alat yang berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia atau pekerjaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan untuk menggunakan pesawat sederhana di sini yaitu untuk melipat gandakan suatu gaya atau kemampuan kita. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar sebuah kecepatan. Nah, jenis-jenis dari pesawat sederhana di sini ada berbagai macam. Yang pertama, ada tuas atau pengungkit. Yang kedua, ada bidang miring. Yang ketiga, ada katrol. Dan yang keempat, ada roda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tuas atau biasa disebut dengan pengungkit. Tuas atau pengungkit ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tuas atau pengungkit ini merupakan sebuah batang yang digunakan untuk mengungkit. Nah, di dalam suatu pesawat sederhana yang dia tergolong tuas, di sini dia mempunyai titik tumpu, ada juga kuasa dan juga ada beban. Di mana titik tumpu ini merupakan suatu titik di mana tuas itu bertumpu. Nah, yang kedua kuasa. Kuasa ini merupakan gaya yang bekerja pada tuas. Beban merupakan berat pada benda. Nah, di sini ada sebuah gambar yang dimana ada gunting. Nah, di dalam gunting ini merupakan jenis tuas kelas pertama, yang dimana bagian ujungnya ini merupakan beban. Bagian tengah ada sebuah baut yang dimana itu merupakan titik tumpu. Nah, bagian yang digunakan untuk memegang ada dua lingkaran kecil, itu merupakan kuasa. Ini merupakan tuas kelas pertama. Nah, untuk tuas kelas yang kedua ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam sebuah bangunan, digunakan untuk mengangkat atau memindahkan suatu barang dengan sebuah gerobak, yang dimana di sini juga terdiri dari kuasa, juga beban dan titik tumpu. Kuasa terletak pada lengan, terletak pada atas yang digunakan untuk memegangi benda tersebut. Beban, di mana beban ini berada pada bagian yang digunakan untuk tempat suatu benda yang dipindahkan. Nah, titik tumpu di sini dia terletak pada bagian rodanya. Ini merupakan tuas kelas kedua.
tuas kelas ketiga di sini ada sebuah contoh pada saat seseorang memegang suatu buku di lengannya, titik kuasa dia berada pada otot lengan. Nah, titik tumpunya dia berada pada siku. Bebannya dia berada pada lengan, telapak tangan yang dimana dia gunakan sebagai untuk mengangkat suatu benda. Nah, di sini ada sebuah rumus dari sebuah tuas. Di sini mempunyai rumus M sama dengan LK per LB sama dengan W per F, di mana M ini merupakan keuntungan mekanik, LK ini merupakan lengan kuasa yang dimana lengan kuasa di sini dia mempunyai satuannya meter. LB lengan beban juga sama, dia mempunyai satuannya meter. W ini merupakan suatu beban, dia mempunyai satuan Newton. Nah, untuk F ini merupakan gaya atau bisa kita sebut dengan kuasa, dia mempunyai satuan Newton. Nah, di sini ada sebuah contoh soal seseorang yang dimana dia ada sebuah beban dan juga ada seseorang di sebuah jungkat-jungkit. Di sini soalnya tentukan besar gaya pada gambar di atas. Nah, kita tulis dulu. Yang pertama, diketahui dari sebuah gambar, di situ merupakan lengan kuasa. Lengan kuasa seseorang tersebut merupakan 180 meter. Nah, untuk lengan bebannya dia mempunyai nilai 20 meter. Setelah itu dia mempunyai beban pada sebuah, di gambar di situ W-nya dia 360 Newton. Nah, yang ditanya di sini tentukan besar gaya pada gambar di atas. Berarti yang ditanyakan tentang gaya, yaitu F. Nah, karena di sini yang ditanyakan F, sedangkan yang diketahui di dalam soal ada lengan kuasa, lengan beban, sama beban dari suatu benda tersebut, maka dia mempunyai rumus F kali LK lengan kuasa sama dengan W kali lengan beban. Nah, awal mula kita kenapa membahas rumusnya seperti ini, sedangkan di dalam soal yang ditanyakan itu tentang F, maka kita gunakan perkalian silang di dalam suatu soal. F di sini kita kalikan dengan lengan kuasa sama dengan W ini merupakan beban dan dikali lengan bebannya. Tinggal kita masukkan saja. F-nya di sini karena F yang ditanyakan kita tetap utuh tulis F dikali lengan kuasanya di sini 180 meter sama dengan W-nya dia 360 Newton dikali dengan lengan bebannya 20 meter. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. F dikali dengan 180 sama dengan 180 meter F. Nah, 360 ini kita kalikan 20. 360 dikali 20 7.200. Nah, kalau sudah kayak gini kita gunakan perkalian silang yang dimana F kita turunkan 180 kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, ini kita tulis 7.200. Nah, 180 meter ini kita bagi. Nah, 7.200 kita bagikan dengan 180. Dia mempunyai nilai 40 N. Nah,
Ini kita sudah membahas tentang tuas atau pengungkit. Contoh soalnya sudah saya jelaskan, rumus-rumusnya juga sudah saya jelaskan. Mudah kan materi tentang pesawat sederhana? Yang pertama yaitu tuas.